Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama melaksanakan atau mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ini kalau dilihat jalanan ke sini sunyi, hampir kita tidak ketemu dengan siapa-siapa di jalanan. Tapi begitu kita sampai di masjid ini, ternyata luar biasa mengalahkan maulid-maulid yang ada di kota. Di sini baru saya lihat Pak, ada telur rambut gimbal. Ya. Ko telur gariti megana, tapi ko gimbal ya nak panang kau itak ko. Ini ada telur gimbal. Ini luar biasa bukti kecintaan kita kepada Nabi. Makanya pantas itu Nabi pura makutana Nabi ta lor sahabatna. Aga pakutana Nabi ta maka de at-tadruna man ajabul khalqi imanan. Tahukah kalian asa Nabi ta? Tiagaya nasa sewa-sewa anuri pancajinna pong Allah Ta'ala lebot nelinoy kami na matandre deraja tepat nah. Maka de sahabat al malaikah. Nah iya kami na matandre derajat tepat na nasa sahabat maka de malaikat na pong Allah Ta'ala. Karena itu malaikat layak sunallaha wa yaf'aluna ma ya'murun de kan natetangi perintah na pong Allah Ta'ala. Nah ikia maka de nabita maka de kaifa la tu'minul malaika wa hum yu'ayinunal amrah. Bagaimana mungkin malaikat tidak beriman kepada Allah? Nah malaikat ini yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, mengurusi urusan-urusan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi tidak istimewa, tidak hebat itu kalau malaikat tidak beriman karena tidak ada hawa nafsunya. Dan memang dialah makhluk yang sangat dekat dengan Allah, jadi tidak istimewa itu. Jadi kasih sahabat mati Makkah kalau begitu yang paling tinggi derajat keimanannya adalah an-nabiyun, para nabi dan rasul-rasul Allah, surona Allah Ta'ala. Lalu Nabi membantah lagi. Nabi mengatakan bagaimana mungkin malaikat tidak beriman? Itu wajar kalau malaikat beriman. Kenapa? Malaikat itulah yang menerima wahyu langsung dari Allah, dituntun oleh Allah. Jadi wajar itu, tidak istimewa kalau malaikat para nabi beriman. Akhirnya ada sahabat mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam. Kumakutu pale wong Allah Ta'ala si basurona miseng. Maka Rasulullah mengatakan a'jabul khalqi imanan. Makhluk yang paling tinggi derajat keimanannya. Kami namatan rewe derajat tepat na nasa nabita. Qaumun yaji'una min ba'di walam yarawni wa yu'minu bi wa yusaddiquni. Ciri-ciri orang yang paling tinggi derajat imannya kata Nabi. Pertama, yaji'una min ba'di. Mereka datang setelah saya tiada. Wa yu'minu bi, akan tetapi mereka beriman kepada saya. Matapailar nabita pada dingkar siruntu nabita. Dingkar itu nabita nasabab mati di nabita apa? Angkar lebok dalil. Wa yusaddiquni, mereka mempercayai saya, membenarkan saya. Ulaika ikhwani, maka mereka itulah saudara saya. Itulah orang-orang yang tinggi derajat, paling tinggi derajat keimanannya. Jadi pantas itu sahabat tidak tahu siapa yang paling tinggi derajat keimanannya. Karena ternyata orang yang paling tinggi derajat keimanannya tinggal di dadeko. Dia karena siruntuk sahabat dia karena siruntuk nabita. Tetapi bagaimana besarnya cintanya kepada Rasulullah, kita lihat buktinya hari ini. Lalu kenapa kita bermaulid? Nah rampe pong Allah Ta'ala na aku ramalabia makada walaqad mannallahu alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan minhum. Sungguh Allah telah memberikan nikmat atau karunia yang sangat besar bagi orang beriman. Majepu pong Allah Ta'ala engkau na repa mase maraja risesena atau matepe. Tegairo pamase maraja nasa nabi nasa pong Allah Ta'ala na Al-Qur'an na izba asafihim rasulan minhum riga ongkana nautus si dia suro pole ripalawangan na rupa tawe. Artinya apa? Bahwa ternyata Nabi Muhammad itu adalah pamase maraja, adalah karunia yang sangat besar. Karena itu pantas kalau kita selalu bicara tentang Rasulullah, bicara tentang kelahiran Nabi. Nah sebabnya Nabi ta'e pamase maraja. Sementara Al-Quran mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan atas nikmat Allah, maka sering-seringlah engkau menyebut-nyebut nikmat itu. Nah ternyata Nabi ta'e pamase maraja. Di mana buktinya? Aga buktina maka Nabi ta adalah pamase maraja.
Ternyata karena doanya Rasulullah, podongan Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita berbeda dengan umat-umat terdahulu. Sisa lagi umat-umat rioloi. Aga bituanna, itu umat terdahulu begitu melakukan dosa langsung diazab oleh Allah. Silalona pugau dosa langsung diricalla dari Allah Taala. Nah ya kia umat Nabi tak dek nama korong. Nah sebab pura mari lau Nabi tak, aga de lau Nabi tak, ya Allah, umatku adalah umat yang terakhir, singkat lagi umurnya. Maka janganlah engkau mengazab umatku ketika melakukan dosa. Berikan kesempatan kepada umatku untuk bertaubat. Kita negara buka kurangnya. Bagaimana Allah memperlakukan umatnya Nabi Musa? Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabati faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Iar umat Nabi Musa narek sesatu naden Allah beribadah, tidak pergi beribadah kalau hari Sabtu seperti umat Islam pergi salat Jumat, aga hukumanna. Langsung dihukum oleh Allah, kunu qiradatan khasiin. Saat itu juga langsung dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina. Aga bicara rogina monyet. Apa bahasa Bugisnya monyet? Ceba. Jadi langsung dikutuk menjadi siti maraceba karena tidak pergi salat atau beribadah pada hari Sabtu. Ini umat Nabi Muhammad tidak begitu. Coba banyaknya orang tidak pergi salat Jumat tidak jadi monyet. Bisa dibayangkan kalau ini terjadi kepada umatnya Nabi Muhammad, mungkin nanti banyak kita lihat ada monyet di pasar, ada monyet naik mobil. Kenapa hari Jumat tetap jalan? Tapi tidak begitu umatnya Nabi Muhammad. Ketika kita melakukan dosa, diberikan kesempatan bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan umat-umat terdahulu. Dia langsung kiri hukum. Itulah keistimewaan Rasulullah sebagai pemasih lauri di umat-umat yang di belakang ini. Kecuali ketika Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah janganlah engkau menghukum umatku ketika dia melakukan perbuatan dosa, tapi berikan kesempatan bertaubat, nanti di akhirat baru dihukum. Maka dia Allah Ta'ala utarime parilaumu Muhammad. Nah kia engkau telu dosa, ada 3 dosa ketika dilakukan oleh umatmu, langsung terpaksa langsung saya harus hukum di dunia dan saya hukum di akhirat. Ternyata kamu patelu dosa tetap kita kena hukuman lino akhirat. Yang mana itu? Pertama, qati'ur rahim, dosana atau engkau memutuskan tali silaturahmi. Makanya Nabi bilang ibu desa tadi, jangan gara-gara urusan politik lalu putus hubungan persaudaraan. Karena politik itu adalah hanya sarana untuk mencapai satu tujuan, bukan tujuan, itu sarana untuk mencapai satu tujuan. Sehingga jangan karena berbeda selera lalu ada permusuhan di antara kita. Karena ternyata orang yang putus hubungan itu kena hukuman dunia akhirat. Yang kedua, orang yang kena hukuman dunia akhirat di antara umatnya Nabi Muhammad adalah orang yang berdosa kepada kedua orang tuanya. Apalagi seorang ibu. Purai makutana sampai Nabi tak. Man akramun nas, surona Allah Ta'ala. Siapa yang paling pantas saya paling hormati lebih dahulu? Maka dia Nabi tak ummuka, ibumu. Makutana si sahabat summa man. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Masih kembali ibumu. Ketiga kali, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, masih ibu. Nanti keempat, abuka. Jadi 3 banding 1. 3 ibu, 1 bapak. Yang kita salah paham. Kalau salah paham bertengkar istri tak kalau pulang ki. Maksudnya 3 derajatnya ibu dibandingkan dengan bapak. Kenapa 3 derajatnya? Ternyata Eropa rita nasyara mereka na tafsirkannya hadis ternyata ada 3 peranannya ibu yang tidak bisa digantikan oleh bapak. Biar bagaimana hebatnya bapak laki-laki tidak bisa ambil alih di 3 tugasnya ibu. Yang pertama, tugasnya ibu yang tidak bisa diambil alih oleh bapak adalah mengandung. Tidak ada bapak-bapak yang bisa mengandung. Kalau seperti mirip-mirip orang mengandung banyak termasuk saya kayak 3 bulan mini, 4 bulan mini. Tapi mengandung tidak ada laki-laki yang bisa mengandung. Biar bagaimana hebatnya orang
ilmu manusia saat ini untuk melakukan operasi tidak ada laki-laki yang mengandung. Ya. Yang kedua, yang tidak bisa diambil alih laki-laki tugasnya perempuan melahirkan. Tidak ada laki-laki yang bisa melahirkan. Beberapa tahun yang lalu pernah saya baca di internet itu, ada seorang ibu melahirkan secara normal. Beratnya bayi itu 7,8 kilo. Bayangkan 7,8 kilo, 3 kilo saja nasiban rasa-rasa makun raya. Ini 7 kilo, 7,8 kilo, hampir 8 kilo. Dan melahirkan secara normal. Dokter mengatakan kalau mau selamat harus dioperasi. Dia bilang saya rela kalau saya harus meninggal pada saat melahirkan, yang penting saya melahirkan normal. Tetapi kuasa Allah berbicara, ternyata dia lahir secara normal seperti anak-anak yang lainnya. Disitulah keajaiban Allah. Karena memang perempuan Pak Ibu diciptakan tuh lentur tulang belakangnya. Makanya jangan heran kalau ibu-ibu itu bisa dibonceng dari sini ke Tarelu, bonceng samping bisa itu ibu-ibu, bisa. Tapi bapak-bapak jangan coba-coba. Kalau coba-coba bonceng samping dari sini ke Tarelu sampai di sana pasti cari ke tukang urut. Dan memang jelek dilihat mana tahu sekali orang bilang bencong ki. Jadi jangan begitu. Itu tugasnya perempuan. Hanya ada dua pilihannya perempuan kalau melahirkan. Pilihan pertama setengah mati, yang kedua mati. Itu ji. Hanya mati dan setengah mati. Maka pantas ketika Nabi mengatakan ummuka, ummuka, ummuka abuka. Apalagi tugasnya ibu-ibu yang tidak bisa digantikan bapak-bapak. Menyusui. Itu tidak bisa digantikan. Bahkan sekarang ada orang yang bilang pakai dot, tetap tonji ibunya yang bangun, bikinkan susu. Jarang bapak-bapak yang bangun bikin susu. Ya. Jarang bapak-bapaknya yang bangun, ibu-ibunya yang bangun. Makanya Nabi pantas kalau Nabi mengatakan orang yang melakukan dosa kepada kedua orang tuanya itu dihukum dunia dan akhirat. Dan yang ketiga orang yang kena hukuman dunia akhirat adalah orang yang melakukan perzinahan. Itu juga kena hukuman dunia akhirat. Jadi yang pertama kena hukum dunia akhirat, tidak mempan doanya Nabi. 3 dosa itu tidak mempan doanya Nabi. Yang pertama dosanya orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua dosanya seorang anak yang dosa kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga dosanya orang yang melakukan perzinahan. Itu kena hukuman dunia akhirat. Nah, ini yang pertama. Bukti makadero Nabi tak pamase maraja. Karena doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita diberikan kesempatan bertaubat. Makanya jangan heran kalau ada orang siang malam melakukan dosa tetapi sehat-sehat juga jadi dia. Tidak sakit-sakit karena memang diberikan kesempatan bertaubat. Ya. Coba kita bisa bayangkan Pak Ibu, kalau setiap misalnya kita berbohong langsung tumbuh bakso di jidat. Kira-kira 1 hari berapa bakso di muka tak? Apalagi sekarang ini HP ini luar biasa, ini gampang sekali orang berbohong ini lewat HP ini. Ya. Ini tantangan kita juga sekarang ini, kemajuan zaman sekarang ini melalui HP luar biasa juga ini. Ya. Baru beberapa hari lalu saya baca di berita online itu ada pasangan suami istri mengajukan seorang istri mengajukan kasus perceraian menggugat suaminya di pengadilan hanya gara-gara SMS. Hanya gara-gara HP. Itu suaminya tulis di HP-nya di situ. Itu nama selingkuhannya tulis isi ulang galong. Jadi dia tulis di HP-nya di situ isi ulang galong. Kebetulan istrinya habis galon di rumah, dapat HP-nya suaminya, mana telepon ini tukang galong. Nah lihat di situ, kenapa ada 2 isi ulang galon isi ulang ini air minum. Dia telepon ternyata yang angkat adalah selingkuhannya suaminya. Ketahuan akhirnya masuk ke pengadilan. Nah, ini salah satu dampaknya HP sekarang. Jadi hati-hati kalau ada nama lain-lain di HP-nya suami tak atau HP-nya istri tak. Perlu diteliti baik-baik, jangan sampai Samsia di situ tertulis ternyata Samsudin di dalam. Atau ternyata Samsudin tertulis isinya Samsia. Jadi hati-hati Ki. Jangan Ki tertipu dengan apa yang tertulis di situ. Apalagi keistimewaannya ini umatnya Nabi Muhammad, nasabah Nabi tak sebagai pemase. Ternyata umat terdahulu itu narkopugawai anu madeceng 1 perbuatan 1 pahala. Nah iya kia ini umat Nabi Muhammad 1 perbuatan baik nawala ki Allah Taala 10 apalah madeceng. 1 perbuatan dibalas dengan 10 kebaikan.
Itulah kehebatan umatnya Rasulullah yang tidak dapat umat-umat terdahulu. Bahkan kita ini umatnya Rasulullah, baru kita berniat ke ibu desa tadi, misalnya berniat dari Mamuju, saya mau buru-buru ini, saya mau pergi ikut maulid di Dadeko. Ternyata misalnya ada kendala di perjalanan, tidak bisa sampai ke sini, itu sudah dicatat satu kebaikan. Itu sudah dicatat satu kebaikan. Ibu desa tadi berniat dari Mamuju ke sini mau datang ke maulid, ternyata bisa sampai, alhamdulillah ada di tengah-tengah kita, berarti dicatat 10 kebaikan. Tapi sebaliknya ketika kita berniat untuk melakukan perbuatan buruk, lalu tidak bisa kita, itu belum dicatat keburukan. Tapi ketika kita tidak jadi melakukan perbuatan buruk itu, langsung dicatat satu kebaikan, tidak dicatat sebagai dosa. Itulah hebatnya agama kita. Nah, ada 3 alasan kenapa Allah melipat gandakan pahala hambanya. Yang pertama, bitasyrifi amilihi, karena kemuliaan pelakunya. Ya. Yang kedua, bitasyrifi makanihi, karena kemuliaan tempatnya. Jadi beda kalau kita misalnya yang pernah ke Tanah Suci, salatnya di Masjidil Haram, beda pahalanya ketika kita ke Indonesia walaupun di masjid juga. Beda pahalanya ketika kita salat di masjid dibandingkan ketika kita salat di rumah. Kenapa? Di situ ada bitasyrifi makanihi. Ada juga namanya bitasyrifi zamanihi, karena kemuliaan waktunya. Jadi beda kalau kita beribadah di luar Ramadan dengan beribadah dalam bulan suci Ramadan. Beda ketika kita beribadah pada hari Jumat dibandingkan ketika kita beribadah di luar hari Jumat. Nah, kenapa umatnya Nabi Muhammad dilipat gandakan pahalanya? Nasabah ini umat Nabi Muhammad sangat singkat umur yang diberikan oleh Allah. Sisa lagi umat-umat rioloe. Itu umat-umat terdahulu, contoh saja. Itu Nabi Musa. Pernah Nabi Musa lewat di sebuah kuburan. Dia melewati sebuah kuburan yang masih baru. Di situ ada ibu-ibu menangis di atas kuburan. Nabi Musa bertanya, "Ibu, kenapa ibu menangis?" Dia bilang, "Sakit sekali, sedih sekali hatiku." Dia bilang, "Kenapa sedih hati?" Nabi bilang, "Ini anakku meninggal, masih anak-anak sekali." Jadi ditanya sama Nabi Musa, "Berapa tahun umurnya anak tanah meninggal?" Bilang, "Masih anak-anak sekali." Saya bilang, "Berapa tahun?" Dia bilang, "Baru kasih 300 tahun." 300 tahun anak-anak. Gagal umat Nabi Muhammad 300 tahun. Di sini paling tinggi umurnya di Dadeko berapa tahun? Siapa yang paling tua umurnya di Dadeko? Ada yang umur 100 tahun di sini? Saya rasa tidak ada. 300 tahun masih anak-anak. Bahkan Nabi Ibrahim, salah satu riwayat mengatakan Nabi Ibrahim itu disunat usia 70 tahun. 70 tahun umurnya disunat. Tapi jangan bayangkan umur sekarang 70 tahun. Sekarang 70 tahun berdisunat itu bukan lagi sunat, namanya mutilasi itu. Bukan lagi sunat, namanya sudah mutilasi. Bahkan Nabi Nuh, itu Nabi Nuh usianya dengan umatnya lebih 1000 tahun. 900 tahun berdakwah. Siagami pengikutnya. Itu hanya ada yang mengatakan pengikutnya 9 orang. Ada yang mengatakan 11 orang. Ada yang mengatakan 90 orang. Oke lah, kita ambil 90 orang. 900 tahun berdakwah. Ternyata pengikutnya hanya 9 orang, 90 orang. Yang rupa kira-kira Nabi Nuh. Sisena nakal limana. Milauri pun Allah Ta'ala. Aga pak doang Nabi Nuh. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin yara. Wala yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan engkau sisakan satu orang pun di antara orang-orang kafir ini. Di muka bumi ini. Makutahane pun Allah Ta'ala. Nuh. Maka kau perilaumu. Kenapa itu yang kau minta? Kau minta dibinasakan semua orang. Agak alasan Nabi Nuh. Wala yalidu illa fajiran kafara. Mereka tidak melahirkan kecuali keturunannya juga pasti akan jadi kafir. Satu kali Nabi Nuh angkat tangan, dibalikkan bumi ini. Tumpahkan air ke bumi, semua manusia tenggelam, mati. Wala yalidu. Jadi itulah mau satu parilauna Nabi tak. Dan ada doa hari ini yang sama mustajabnya dengan doanya Nabi. Siapa punya doa itu? Doanya siapa? Yang sama mustajabnya dengan doanya Nabi. Maka dari Nabi ta doaul walidu li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Itu doanya orang tua kepada anaknya sama diterimanya dengan doanya Nabi kepada umatnya.
Jadi jangan lalu kita doakan anak tak untuk yang tidak baik. Karena kapan-kapan kita doakan anak tak untuk tidak baik, aminkan malaikat, itu yang terjadi. Bahkan ulama kita mengatakan biar orang tuanya pendosa, nah mau mega dosa atau matuana nariko anaknya dia doakan, pasti naik jawab Allah Ta'ala. Maka banyak-banyaklah kita mendoakan anak-anak kita untuk kebaikan anak-anak kita. Demikian pula sebaliknya ulama kita mengatakan biar bagaimana pendosanya ini anak, kalau yang dia doakan adalah orang tuanya, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia doakan kebaikan orang tuanya. Jadi anak yang berdosa saja kalau dia doakan orang tuanya diterima, maka nih kira-kira kebangsaan mana yang anak teh kapal kurang. Para penghafal yang setiap hari lidahnya basah dengan bacaan Al-Qur'an. Lalu pada saat lisannya basah karena bacaan Al-Qur'an, tiba-tiba dia angkat tangannya, dia doakan orang tuanya. Kira-kira maka nih musuhnya pak dongen anak tak. Maka bersyukurlah kita ini orang tua yang punya anak-anak yang hafiz, yang penghafal Al-Quran. Insya Allah doanya akan mustajab. Bahkan Nabi mengatakan iza mata insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasin. Narkomate ni anak pona Adam petumanan ni amalana. Tani amalana petu apalanna petumanan ni. Pasangarina telu salasi dina adalah waladun saleh yad'ulahu, ada anak yang mendoakan. Apa makna waladun di sini? Berarti kalau begitu yang tidak ada anaknya, tidak ada yang mendoakan. Nah, makna waladun di sini beda dengan makna ibnun. Beda juga dengan makna zurriyatun. Kalau ibnun juga maknanya anak, zurriyatun juga bermakna anak atau keturunan, waladun juga bermakna anak. Kalau dalam bahasa Indonesia, tetapi di dalam bahasa Arab itu beda maknanya waladun, beda maknanya zurriyatun, beda maknanya ibnu. Kalau ibnu itu artinya anak kandung. Tapi kalau waladun itu bukan hanya anak kandung, tetapi anak-anak yang pernah kita ajar itu bagian dari waladun. Maka berbahagialah guru-guru TPA, guru-guru madrasah, guru-guru pondok pesantren. Kenapa? Karena ada banyak waladun yang mendoakan kita anak-anak. Walaupun bukan dia lahir dari darah daging kita, tapi pernah kita ajar, maka insya Allah kita akan kebagian doanya. Ini bangsaan atau tajuk insya Allah banyak sekali nanti waladun yang doakan, nanti anak-anaknya yang doakan. Karena semua yang sekolah di Darul Barakah itu, insya Allah setiap hari mengalir pahalanya, doa-doanya anak-anak kita untuk orang tua kita yang mewakafkan tanahnya. Itu yang luar biasa. Umatnya Rasulullah itu singkat umurnya. Ini umur umat Nabi ta, maka Nabi ta likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ala baina sittina ila sab'in. Sininna sewa-sewa segala sesuatu nasa Nabi ta engka mana masa panenna. Jagung ada masa panennya. Rambutan, durian ada masa panennya. Saya tahu karena sini kan undang Ustaz Amir ke sini makan rambutan sama durian. Beberapa bulan lalu itu teman saya mabuk gara-gara makan durian banyak sekali. Sampai merah matanya pulang. Pisang ada masa panennya. Semua ada masa panennya. Termasuk ini telur sebentar ada masa panennya sebentar ini. Dipanen sebentar ini. Wahasadu ummati. Masa panennya umatku. Ala baina sittina ila sab'in. Itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu masa panennya umatnya Nabi Muhammad. Itu pula kasih ini umur tak. Beda umat terdahulu 900 tahun, 300 tahun. Wa qalilun yatajawaz narkongka nalimbang itu 70 tahun, qalil asa Nabi tak. Sedikit sekali itu umatku yang melewati 70 tahun itu. Bonus itu sangat sedikit. Karena itu, nasabangke Nabi tak sebagai pamaser lebot Illinois, walaupun umur kita singkat mungkin 70 tahun, 60 tahun, tetapi kita bisa mengalahkan pahala atau amal umat-umat terdahulu yang umurnya panjang. Wadi jadi si tauki, wadi jadi 10 tahun umat-umat terdahulu bisa jadi masih lebih banyak pahala atau amal yang kita miliki. Bahkan lebih istimewanya lagi di akhirat. Engke boleh malaikat Jibril napodangi Nabi Muhammad makada, ya Rasulullah, makada pengala Ta'ala
Lalu hadis kursi makada, ya Rasulullah, inni haramtul jannatu ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Surona Allah Ta'ala, ya Muhammad, makada pun Allah Ta'ala, kuharamkan pintu surga dimasuki oleh nabi-nabi terdahulu sebelum engkau terlebih dahulu masuk, ya Muhammad. Tapi Rasulullah tidak senyum, belum bahagia Nabi pada saat itu. Padahal dialah akan menjadi Nabi yang paling pertama masuk surga. Tapi Nabi belum bahagia, makutane malaikat Jibril, Muhammad, kenapa tidak bahagia ki? Ternyata Nabi Muhammad itu tidak pikirkan dirinya sendiri. Makutane dari malaikat Jibril, kaifa ummati ya Rasulullah? Lalu bagaimana dengan umatku? Jangan sampai saya sudah masuk surga, umatku masih di luar. Maka kembali malaikat Jibril, ya Allah, tidak bahagia Nabi Muhammad kalau dia adalah Nabi yang pertama masuk ke dalam surga. Kenapa? Dia pikirkan bagaimana nasibnya umatnya di belakang. Akhirnya Tuhan mengatakan, sampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa ini haramtul jannatu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Saya haramkan pintu surga dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum umatmu terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Walaupun kita umat yang terakhir, usianya singkat, tetapi kita akan menjadi umat yang paling pertama nanti masuk ke dalam surga sebelum masuk umat-umat terdahulu. Artinya apa? Tidak boleh juga terlalu gembira di sini. Karena kalau umatnya Nabi Muhammad paling pertama masuk surga, itu artinya umatnya juga Nabi Muhammad paling pertama masuk neraka, narkotika dosana. Dia pertama masuk surga kalau banyak pahalanya, tetapi dia juga yang pertama masuk neraka kalau banyak dosanya. Karena itu, mudah-mudahan melalui peringatan Maulid ini semakin memotivasi kita bagaimana kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita akan ikut di belakang Rasulullah memasuki pintu surga sebagai umat yang dijamin oleh Allah menjadi umat yang akan pertama kali masuk surga.